Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatur Rahmania dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang monitoring analisis amonium. Poin pertama, di sini saya akan menjelaskan perbedaan amonia dan amonium. Amonia sendiri yaitu terdiri dari 1 nitrogen dan 3 hidrogen. Amonia termasuk basa lemah dan non-terionisasi. Amonia sendiri sangat berbahaya untuk biota air dan memiliki bau yang sangat kuat. Yang kedua, amonium terdiri dari 1 nitrogen dan 4 hidrogen. Amonium termasuk dalam golongan larutan terionisasi dan tidak berbahaya bagi biota air serta tidak berbau. Poin kedua, saya akan menunjukkan struktur kimia amonia dan amonium. Yaitu di sini ini amonia dan ini struktur amonium. Jika kurang jelas, saya minta maaf. Yang selanjutnya, asal-usul amonia dalam perairan khususnya air sungai. Amonia yang terdapat pada air sungai berasal dari air seni dan tinja. Juga dapat berasal dari alam dan air buangan industri. Poin keempat yaitu bahaya amonia. Bahaya amonia yang pertama, amonia bersifat racun bagi organisme. Yang kedua, amonia dapat menurunkan kadar BOD di dalam air. Yang ketiga, jika uap amonia terhirup dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan gangguan saluran pernafasan. Poin kelima yaitu prinsip analisis amonium adalah ketika amonium bereaksi dengan reaksi Nessler dalam suasana basah, maka akan menciptakan kompleks warna kuning kecoklatan. Poin keenam yaitu prosedur analisis amonium, yaitu pertama, ambil 2 Erlenmeyer 100 ml, masing-masing ditambahkan 25 ml yang berisi larutan sampel dan aquades sebagai belangko. Kedua, lalu tambahkan 1 ml larutan Nessler dan 1,5 ml garam signet. Dan yang ketiga, homogenkan dan inkubasi selama 10 menit. Setelah selesai diinkubasi, masukkan ke dalam kuvet dan bagian halus kuvet ke cahaya untuk memudahkan pembacaan. Yang kelima, lalu baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nanometer. Poin ke-7 yaitu pembuatan larutan induk. Pertama, ambil larutan induk yang sudah ditimbang, lalu masukkan ke dalam beker gelas, larutkan dengan aquades, lalu panaskan. Setelah larut, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dengan menambahkan aquades hingga tanda batas, lalu dihomogenkan. Poin ke-8, pembuatan larutan seri standar amonium, yaitu diambil larutan induk yang sudah diketahui konsentrasinya 2, 4, 6, 8, 10, dan 10 ppm. Masing-masing ditambahkan aquades 10 ml. Poin ke-9 yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Dalam pembuatan kurva kalibrasi, yang pertama, membuat larutan standar, lalu baca absorbansi larutan standar dan masukkan ke dalam rumus persamaan Y sama dengan AX plus B, yaitu Y sendiri absorbansi
A itu gradien garis, X-nya konsentrasi, B konstanta. Poin ke-10 yaitu perhitungan kadar konsentrasi amonium pada sampel air adalah rumus perhitungan kadar amonium dalam sampel air adalah C kali Fp. C sendiri yaitu hasil perhitungan kadar amonium, Fp yaitu faktor pengencerannya. Poin terakhir yaitu batas maksimum kadar amonium dalam sampel air ppm per liter atau bisa dikatakan 0,5 ppm. Jika melebihi batas maksimal akan bersifat toksik dan korosif bagi pengguna air tersebut dan biota air lainnya. Sekian penjelasan ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.